Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan rekomendasi atau market briefing untuk tanggal 4 Desember 2023. Sesuai judul juga, memasuki bulan Desember. Dan apakah window dressing yang benar-benar window dressing itu terjadi, atau di tahun ini tidak terjadi sama sekali? Yap, dan sebelum itu, karena udah awal bulan, seperti biasa kita akan recap transaksi kita, trading kita, performance kita, rekomendasi kita selama bulan November, yang mana kita total cuma 13 kali trade rekom resmi kita. Terakhir tanggal 30 cut loss di film, ya, tanggal 30 dan tanggal 1. Dari 13 trade, 12 taking profit, sebagian beberapa yang sentuh auto reject atas. Win rate 92% ya, sampai akhir bulan itu masih 100%. Lalu di bulan Oktober kita agak drop 77, di sini 87, Agustus 95%, ini juga satu kali doang itu 95%. Jadi kita punya win rate performance itu selalu transparan ya. Memang kita merasa di periode bulan ini IHSG naik, tapi kita ketahui bahwa saya juga jarang banget kita rekom brand beberapa kali di bulan-bulan kemarin. Tapi ketika brand dan cuan udah lumayan agak signifikan tinggi, kita pun udah mulai ngerem untuk kasih rekom. Karena teman-teman sama-sama tahu banyak emiten-emiten random yang akhir-akhir ini jadi sorotan kayak Puri. Om, kok nggak rekom Puri? Saya bilang udahlah, dari 700 sekarang ke 262 ya. Belum lagi kayak ada STRK misalnya dan lain. Jadi banyak banget emiten-emiten yang random, dan emiten-emiten kayak gitu memang saya sebagai seorang mentor ya, yang mengguiding ribuan followers FTA, tentu saya nggak mau kasih yang aneh-aneh. Even untuk saya trading pribadi pun saya juga biasanya tuh nggak gitu ya teman-teman ya. Nah itu sedikit overview terkait trading kita. So buat teman-teman yang mau join silakan ya, kemungkinan minggu depan kita akan ada promo ya. Dan kembali remind bahwa MNC di bulan Desember udah kita open. Jadi ini total sebenarnya ada 120-an 130 orang, ini belum pada join channelnya, dapat VVIP gratis. Dan sebagian dari mereka itu dapat VVIP yang berbayar full, fasilitasnya nggak perlu bayar. Ya, ini saya kasih sedikit contoh ya teman-teman ya. Ini saya kasih sedikit contoh list orang-orang yang dapat nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 dapat VVIP yang full. Ada bot saham, ada MB VVIP, video trading plan tiap sore dalam bentuk video ya, sisanya lagi dapat diskon 50%, sisanya lagi dapat potong 50.000, dan ini semua yang lanjut dari bulan kemarin ya. Jadi dapat 2 bulan gratis. Kalau kita hitung 150.000 kali 2 berapa? 300.000 nggak usah bayar. Dan sejak Juni udah ada yang setengah tahun nggak bayar sama sekali, terus dapat. Jadi ini program jangka panjang kita. So buat teman-teman yang mau cari komunitas yang bener, mungkin ini adalah komunitas yang tepat untuk Anda. Trading menggunakan MNC Sekuritas. Kenapa? Karena MNC Sekuritas sangat cocok untuk jangka panjang dan konsistensi. Fiturnya lengkap, nggak nge-lag. Di zaman yang sekarang automatic order sangat perlu dan tidak sering reject ya. Dan kita akan banyak banget program-program edukasi khusus untuk nasabah kita. Jadi buat teman-teman yang mau tanya MNC Sekuritas, nanti linknya akan saya share di video, kode sales OS8. Oke, lalu sebelum kita bahas requestan, kita akan bahas dulu overview market, di mana sejak akhir bulan November lalu IHSG berhasil di atas 7.000, dan ini sinyal yang bagus ya. Ini menjadi sinyal yang bagus meskipun kita sama-sama ketahui bahwa kenaikannya memang masih lumayan didominasi ya, masih lumayan didominasi oleh beberapa saham spesifik ya, yang kita udah tahu. Ada brand, terakhir ada IMMN yang sebelum jatuh gitu ya, yang akan kita bahas juga. Jadi outlooknya secara teknikal, kalau kita mengeluarkan brand dan teman-temannya, sebenarnya mungkin IHSG masih di bawah 7.000, saya yakin ya. Tapi balik lagi, brand ya, dia masuk ke IHSG, maka kita tetap harus memperhitungkannya. Cuman kalau kita mau mengekspektasikan apakah akan ada window dressing, sebenarnya yang harus
Yang lebih penting ialah ada window dressing atau enggak, yang penting saham-saham kita naik. Kan betul seperti itu ya. Jadi tidak terlepas dari IHSG-nya naik terus, ini window dressing. Salah teman-teman. Jadi percuma kalau asumsi kita ialah window dressing itu merupakan suatu momen siklus di mana kebanyakan emiten, terutama yang big caps yang dipegang oleh para fund manager itu dibeli di akhir tahun biar naik portofolio mereka, biar bagus ya. Tapi orientasi kita tuh ke IHSG-nya gitu. IHSG naik terus tapi saham-saham yang big caps masih turun, ya itu sama aja bohong sebenarnya ya. Jadi sebenarnya fokus kita ke spesifik emitennya. Dan apakah yakin Om Silent? Menurut saya bisa saja masih potensial terjadi, tapi mungkin window dressingnya tidak akan seheboh, tidak akan mungkin seluar biasa naiknya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu jadi concern ya. Tapi secara teknikal market kita asumsikan break ya, konsisten di atas 7.000. Nah ini tinggal kita maintain. Beneran bisa gak di atas 7.000? Karena kalau kita based on kemarin di bulan September ya kayak gini, ujung-ujungnya ke bawah lagi gitu ya. Jadi ini suatu hal yang harus kita cek. Semoga hasilnya bagus untuk ya market kita ya, tapi tetap harus berhati-hati. Oke, lalu thank you yang udah request. Jadi biasa saya request itu di Instagram, so pastikan teman-teman follow semua sosial media kita, Instagram, TikTok, Telegram dengan nama yang sama, atau klik di sini untuk dapat kita punya berbagai informasi ya, channel YouTube, grup Telegram, kontak asli saya, aplikasi kita, playlist Bibos. Ini sebenarnya gratis ya, playlist Bibos untuk teman-teman belajar ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau mau tahu tentang MNC Sekuritas bisa cek di sini, atau kadang saya juga bisa share gitu. Oke, lalu lanjut aja kita ke pembahasan pertama yang paling banyak ditanyakan, itu ialah AMMN. Ya, teman-teman ya. AMMN. Jadi ini bermula ketika di 30 November biasanya ada yang kita sebut dengan istilah rebalancing ya. Biasanya kalau para fund manager mau melakukan adjustment portofolio mereka tuh kecenderungan ya, tidak selalu tapi kecenderungan biasanya ngelakuinnya tuh di akhir. Jualnya tuh pas di akhir. Dan jual di akhirnya pun itu bener-bener pas di jam close market. Dan AMMN yang terjadi ialah terjadi yang namanya distribusi yang kita bisa bilang lumayan masif pada tanggal 30 ya, yang dilakukan oleh CC. CC ini kalau teman-teman track, dia yang lumayan akum banyak ya, AMMN goreng dan dia yang perlahan buang. Jadi CC ini sebenarnya udah banyak nyicil ya. Sebelum kejadian tanggal 30 dia sebenarnya udah nyicil. Nah, puncaknya tanggal 30 dia buang banyak dan ditampung oleh beberapa. Nah, yang menariknya ialah di hari berikutnya saya bahkan tidak expect turunnya 18%. Dan ketika turun ya, turun sebesar 18% ini tidak ada distribusi lanjutan. Jadi harusnya kalau memang dia drop, buang, CC harusnya buang lagi lebih banyak, tapi ternyata enggak. Dan bahkan dia net buy. Nah, ada kemungkinan ya, ini sedikit teori liar dari saya, ada kemungkinan ialah buangannya belum selesai tapi mau diangkat dulu ya, karena turunnya dari highest 8350 ke 5900 itu 20-30% maybe ya, atau ya 30% ya, 30 sampai 35%. Dan kalau kita lihat tadi cost yang nampung ada di 7.000-an, maka dropnya udah hampir 10 sampai 20%. Jadi ada kemungkinan akan ditarik dulu. Kemungkinan secara teknikal dia juga masih di atas 5.800. Ini klasik supportnya pas banget. Jadi ada kemungkinan besok bisa langsung rebound dulu ya, cuman paling reboundnya kita nggak bisa expect banyak, itu tergantung market maker seberapa luar biasa. Tapi ada potensial dia buat candle biru besok langsung, misalnya pagi-pagi, atau turun dulu ekor tapi nanti buat ekor baru nanti closingan bagus, lusanya baru jalan ya. After itu gimana Om Silent? Bisa jadi dia cuman buat seperti ini lalu turun, jadi dia membentuk yang namanya lower high, high yang lebih rendah, tapi dia tetap naik dulu untuk uji resisten yang dulu jadi supportnya dia gitu. Itu untuk AMMN. Tapi menurut saya biasanya memang ketika emiten-emiten masuk MSCI ya, itu sebenarnya biasanya jadi akhir, dimana fund manager itu biasanya justru banyak yang melakukan realisasi. Karena MSCI masuk,
fund manager yang belum masuk akan beli, yang udah pegang dari awal mereka buang karena udah ada yang beli. Kurang lebih teorinya seperti itu. Lalu berikutnya ada Elsa Oil. Coba kita cek ya. Harga minyak itu masih di 74, agak kurang bagus nampaknya harga minyak untuk di kuartal 4 ya. Jadi mungkin kita bisa ekspektasikan laba Q4 mungkin nggak terlalu superior. Untuk Elsa perusahaan yang sangat amat, jadi kalau minyak sebenarnya nggak banyak ya. Apalagi Elsa ini kan lebih ke drillingnya gitu ya, lebih ke drillingnya agak beda gitu ya dengan Medco sebenarnya, meskipun dalam industri yang sama. Secara teknikal saya bisa sampaikan bahwa Elsa ini sangat gampang kita buat trading plan ya, karena chartnya nggak rumit ya. Di sini ada 400-an sampai 396 kurang lebih. Ini adalah batas support pertama, yang kedua adalah di sini 380 ya. Jadi selagi dia akan di maintain dua baris pertahanan ini, overall akan konsolidasi ya, non trending sideways, mungkin akan sideways seperti ini aja. Baru nanti kalau ada katalis entah dia go up or go down gitu. Nanti ini kan EMA 200 juga lama-lama ke sini. Cepat lama EMA 200 akan nge-trigger, nanti ketemu pas di 380 akan jadi satu sinyal. Ya 380 atau 370 lah, plus minus akan jadi satu sinyal yang lumayan menarik. Ya, itu untuk Elsa. Jadi katalisnya belum. Makanya saya bilang IHSG naik. Cuman ya gimana ya? Saham-saham yang kalau kita nggak berani beli brand cuan dan teman-temannya, ya kita berasa IHSG sepi. Ya, saya pun sebenarnya juga udah nggak berani entry ulang. Oke, ini udah menjawab ya, AMMN bakal rebound atau enggak. Itu tadi dua kemungkinan yang sangat mungkin. SMRA. Jadi mungkin kalau kita bahas properti, saya mungkin akan review sedikit ya. Kita review dulu dua sektor yang saya yakin teman-teman banyak banget yang nanya ya, yaitu terkait tekno dan juga nanti terkait yang namanya properti yang bisa kita bilang dalam 2 minggu terakhir lumayan naik. Nah, IDX Tekno ya, ini sama mungkin relate dengan chartnya Goto dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah mulai menunjukkan sinyal yang proper ya. Apakah udah muncul sinyal pembalikan arah, Om Sailan? Sebenarnya sih kalau kita bisa bilang udah mulai ya 50% lah ya, 50%, tapi ini berprogres. Karena ketika suatu emiten atau indeks atau apapun yang bisa dilihat sama chart, ketika dia mau benar-benar reversal secara keseluruhan, maka biasa time frame yang digunakan tuh panjang, butuh waktu yang panjang dan bertahap gitu. Dan kalau kita mengacu paling simpel pakai bantuan indikator EMA 200 misalnya, ini kan sebenarnya IDX Tekno masih dalam tahap, meskipun dari sini ke sini kenaikannya udah banyak sekali. Tapi secara tren konfirmasinya nih masih belum. Ada kemungkinan dia buat turun dulu baru nanti lanjut. Karena kan kalau kita belajar tren, kita belajar anak tangga ya. Kayak gini teman-teman. Ya, di sini dibuat high, di sini buat higher high lagi, higher high lagi, lower low, di sini juga lower low. Kan gitu ya. Jadi kalau kita tarik garis nih, suatu namanya trend line. Nah, ini belum sempurna gitu. Jadi belum valid, tapi saya bisa katakan lumayan menarik ya untuk kita perhatikan di IDX Tekno. Nah, satu lagi ialah sektor properti. Ya, yang mana kemarin itu mencoba ada pergerakan, tapi ya masih belum. Katalisnya sebenarnya sama gitu ya, suku bunga ya. Kalau dari sisi properti yang residensial, katalis dari pajak rumah di bawah 2M ya, itu kan stimulus pertumbuhan penjualan. Dan memang kalau kita lihat banyak emiten-emiten properti itu, kalau kita lihat chart monthly-nya ya, itu memang beberapa harganya tuh lumayan di bawah gitu. Harganya tuh nggak kemana-mana. Jadi memang kalau saya perhatikan ya, apakah menarik, bisa kita pantau. Nah, kalau Anda tanya SMRA, kita juga kemarin profit SMRA ya. Ini saya kasih contoh sedikit aja ya, di bulan November. Ini teman-teman yang gratis ya, SMRA nih tanggal 16 ya, tercapainya tuh di tanggal berapa nih, 27, semingguan ya. Ya, ini SMRA max buy di 605
ya, kita piramid ke bawah, stop loss di sini, swing 565 560 ini di sini. Dan tercapai waktu itu di sini. Jadi kita udah rekom juga, cuman memang target kita waktu itu saya kasih pandangan ke teman-teman bahwa di sini ada trend line. Nah, ini yang validasinya saya merah nih. Yang saya takutkan nih kepentok dulu nanti ke bawah. Tapi kalau dia bisa tembus ya ini akan jadi sinyal bagus yang Anda bisa pantau. Ya, itu mungkin untuk si CC merah ya. Kalau kita lihat flow sih menurut saya oke-oke aja sih. Ya, flownya tidak buruk. Berikutnya ya AMMN apakah bisa naik lagi ke 10.000? Waduh. Mungkin kalau tekbon bisa ya, tapi apakah bisa ke 10.000? Saya memiliki keyakinan mungkin 20%. Tapi balik lagi itu sangat mungkin aja ya. Cuman saya pribadi subjektif kemungkinannya kecil setelah udah ada guyuran yang lumayan besar kemarin. Ya, lalu berikutnya ialah Goto. Ini Goto sebenarnya udah mencapai target lebih dari yang kita bahas. Kalau kemarin kita bahas sampai EMA 200 100 plus dan ini kita bisa bilang breakout ya. Breakout dengan volume gitu ya untuk si Goto dan akumulasinya pun juga nggak main-main ya. Jadi kalau Goto waktu di bawah itu akumulasi pada saat dia digoreng itu juga akumulasinya sangat amat besar ya. Kalau kita misalnya tarik dari tanggal akhir Oktober yang lalu, kalau kita bisa lihat nih costnya 80, 77, 85. Jadi positionnya nih yang nampung udah lumayan bottom. Dan Goto sebagai salah satu benchmark dari IDX Tekno ini juga bisa jadi concern apakah akan terjadi reversal. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya bentuk sedikit enggak mirip ya, tapi mirip banget dengan inverted head and shoulder. Cuman dia shoulder sininya nih belum kebentuk nih. Ada kemungkinan dia turun dulu kebentuk baru uji lagi sama 200 itu bisa. Ya, apakah akan muncul sinyal reversal? Well, balik lagi saya udah selalu bilang bahwa Goto ya, kalau sampai Goto kenapa-napa maka perekonomian Indonesia juga bisa goyang gitu, karena kita hampir semua pakai Tokopedia, even pakai Shopee, tapi Tokopedia juga salah satu yang saya pribadi juga pakai. Nah, cuman concernnya ialah ini kan udah naik 5 minggu ya. Kalau kita lihat weekly ini kenaikannya udah lumayan banyak, bukan banyak lagi, udah baker. Jadi ekspektasinya jangan sampai Anda kebeli di pucuk dan kita beli nggak tunggu konfirmasi habis itu gagal gitu ya. Jadi untuk Goto saya akan mantau, saya selalu mantau Goto sebagai benchmark IDX Tekno, tapi saya nggak buy. Nah, kalau Anda yakin bahwa Goto masih akan sustain ya, dia harusnya akan di atas 9798 ya, atau di atas EMA 200 gitu sebagai penanda dia konsisten untuk lanjut naik gitu ya. Lalu berikutnya kalau Anda tanya digital bank, maka benchmarknya itu ada di Arto yang juga merupakan ekosistem dari Goto, yang mana beberapa resisten penting udah ditembus ya dengan volume yang besar. Jadi ini satu sinyal yang sebenarnya bagus ya untuk Arto. Cuman memang setahu saya Arto ini masih masuknya ke dalam finance ya, sektornya tuh sektor finance gitu. Capai resisten ya mungkin terakhir di 4000 sebelum dia ada rejection dulu untuk narik ke atas. Karena kalau asumsi memang trennya naik, dia pasti buat swing low dulu. Swing low-nya bisa dalam sampai ke middle Bollinger, bisa cuman sampai sini ya, atau nanti kalau kita belajar Fibonacci, nah kalau kita asumsi ya, salah asumsi low-nya di 3000, high-nya 3800 ya, maka mungkin koreksi dulu bisa ke level 50 sampai 38 ya, atau di 61 misalnya. Nah, ini akan jadi target-target penurunan sebelum nanti dia lanjut lagi, bisa buat pattern flag ya, bisa buat pattern ascending, rounding, itu berbagai macam gitu. Jadi mau copet boleh untuk Arto, tapi tetap ingat perjalanan untuk dia balik ke uptrend akan panjang. Butuh ayunan naik turun tapi arahnya jelas. Jadi jangan sampai emitennya uptrend, mau uptrend misalnya, tapi kalian entry-nya pas di pucuk-pucuknya uptrend, itu juga salah. Ya, BBB juga sama nge-trigger. Kita kemarin juga ada berapa kali rekom BBB untuk copetan dan berhasil juga. Ya so far so good untuk BBYB, karena kalau memang benchmark bank digital dan teknologi naik ya mungkin di tahun depan gitu 2024, maka menurut saya ya kita bisa coba akan re-entry ya untuk emiten-emiten ini, baik itu untuk swing ataupun untuk copet ya. Karena so far kita nggak bahas swing, volumenya rame, untuk scalping sudah sangat amat enak
kayak gitu. Oke, lalu berikutnya ada BRPT ya. Ini BRPT perlu diingat bahwa udah sangat mulai terjadi rotasi ya, dan harusnya teman-teman sadar bahwa rotasi sektor, kita nggak bahas brand ya, brand beda cerita. Tapi rotasi sektor yang bicara terkait geothermal, bicara terkait EBT mungkin udah mulai agak ada rotasi dulu, dan ini terjadi juga di si BRPT dan PGO. Secara tren sebenarnya fine aja. Kita kalau lihat tren yang lebih berkepanjangan weekly dan ya, kalau kita lihat weekly ini sebenarnya masih bagus-bagus aja gitu untuk BRPT ya. Jadi sebenarnya nggak ada problem. After breakout dia uji, sebenarnya masih uji, dia masih buat bisa pattern continuation untuk lanjut lagi. Cuman teman-teman bayangin di sini satu candle satu minggu nih mau berapa minggu berapa bulan. Nah, jadi tergantung time frame. Tapi kalau time frame pendek ya position di support oke. Ya, kalau mau swing patokan di sini. Ya, 920 sampai 950 plus minus. Karena ini EMA 200 ini bisa jadi patokan teman-teman untuk short trade. TP-nya di berapa ya? Di 1000 ke atas lah ya, atau sampai middle Bollinger 1000-1100. Ini bisa. Bisa dengan menggunakan strategi seperti itu. Tapi kalau ditanya secara tren agak menengah itu sebenarnya masih bagus. Kalau tren pendek ya mungkin memang masih agak lebih ke non trending dan konsolidasi gitu ya. Lalu berikutnya ada ASI. Sebenarnya ini tergantung preferensi sih. Jujur saya akan sangat jarang, bahkan kita di VVIP Invest pun kita jarang untuk merekomendasikan ASI ya, nggak pernah. Malah kita multi baggernya di auto anak usahanya, karena kan ini holding. Jadi kalau holding itu punya 10 anak, 6-nya cuan, 3-nya enggak ya, 1-nya enggak cuan, enggak rugi, hasilnya enggak maksimal gitu. Makanya kadang kalau investasi, kenapa saya lebih suka pilih yang bukan holding tapi anak-anak usahanya. Nah, cuman balik lagi, Astra itu sebagai holding growth-nya sangat baik ya. Growth-nya si Astra sangat baik, dan terakhir Q3-nya pun juga nggak jelek-jelek banget gitu ya. Bahkan kita bisa bilang Q3-nya sangat luar biasa. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau kita mau coba swing ya sebenarnya bisa-bisa aja nih. Karena kalau kita lihat weekly nih jelas nih ya, A1 di 5000 lumayan strong, 5000 5200. Jadi hari ini kan ada rejecting kencang ya, ada reject kencang. Nah, mungkin tunggu koreksi yang lumayan. Ini bottoming nih bisa nih, asumsi ya. Kalau nggak ada mau beli sekarang, stop loss 5200 gue. Cuman target nggak mentok-mentok lah, sentuh EMA 200. Kalau target jauh mungkin balik 7000 ya, karena kalau based on kinerja masih masuk akal bisa capai ke arah sana kalau berdasarkan kinerja. Tapi balik lagi nih, emiten memang yang cocok untuk ya Windrest oke lah gitu ya, probabilitasnya 60-80%. Sama balik lagi kalau Anda mau tipikal yang untuk keep untuk jangka panjang, kan dia bagi dividen juga ya nggak kecil-kecil banget lah, 35%. Tapi kalau untuk trading mau untung cepet nggak cocok. SQMI bisa dipantau, ini ada kenaikan ya kemarin di minggu tanggal 28. Kalau teman-teman mau coba bantu saya, mau dibantu cek, saya bisa bantu. Oke. Ya, banyak copeters ya kalau kita lihat tuh. Copet. Masih bisa dipantau untuk copet ya. Tinggal kita batasin di 56 atau sampai mungkin 57. Nah, karena kan hari ini candle-nya tinggi ya. Kalau memang mau tunggu dekat ke 60 atau dapat 60 ke bawah sih boleh-boleh aja gitu menurut saya ya. Cuman intinya kalau market gini terus ya pasti akan banyak kayak kemarin IRSX tiba-tiba jalan, kayak kemarin ada FUTR meskipun kebanting lagi. Terus ada kayak apa ya, PUBG. Jadi akan banyak emiten-emiten random yang rotate karena blue chip mid second liner first linernya tuh belum perform gitu ya. Berikutnya IMAS otomotif. Saya nggak tahu sih kalau otomotif ya, tapi rata-rata otomotif di Q3 bagus-bagus. Untuk IMAS pun ya oke lah ya. Oke, Q3 memang agak jeblok ya, Q3-nya agak jeblok.
Tapi kalau Anda yakin, ini sebenarnya tergantung pemahaman teman-teman. Pemahaman teman-teman yakin nggak untuk IMAS otomotif di Q4? Kalau saya, menurut saya Q4 untuk otomotif menurut saya sih harusnya lebih ke stabil. Saya nggak bilang growth, tapi lebih ke stabil. Ya, menurut saya itu lebih ke stabil. Jadi Anda harus tahu IMAS bisnisnya apa. Cuman kalau mau dibuat trading plan ini gampang. Beli sekarang stop loss 1310 ya, target TP dekat-dekat sini ya di 1450 sampai 1500 atau 1600 bahkan. Udah gampang. Karena kalau dia breakdown, maka kan dia bearish continuation. Ya, rectangle, breakdown, bearish, nanti sideways lagi, breakdown, bearish, continuation. Gitu. Ya, tapi menurut saya harusnya kalau marketnya nggak aneh-aneh harusnya nggak ada alasan juga untuk IMAS drop. Tapi katalisa belum ada. Cuman posisinya juga udah di support. Berikutnya ada ASA, ini juga jadi swing kita ya teman-teman ya. Nih saya kasih contoh lagi. Tuh dari tanggal 21 ASA 860. Kita rekom tuh kalau nggak salah dari tanggal berapa ya? Nih tanggal 20. Ya ASA tuh kita rekom dari tanggal 20 tuh di sini. 20. Tanggal 22 sempat drop banget baru rally. Profit 10 sampai 15%. Nah, ASA ini kan juga part dari logistik dan juga teknologi sebenarnya benchmarknya. Karena kalau dulu tuh yang dijual dari ASA tuh antar ajanya. Yang di highlight itu adalah antar ajanya. Cuman ASA udah mau capai target juga di 1000. Target saya juga pertama kalau teman-teman perhatikan target kita juga di 1000. Ya baru 1200 tuh di sini. Next resist classic. Gitu. Jadi ini akan bergantung banget dengan benchmarknya, yaitu sektor teknologi. Jadi kalau mau beli sekarang agak tinggi ya, karena kalau Anda mau beli di harga sekarang Anda harus pastikan ASA bisa break 1000. Kalau enggak Anda pasti beli di pucuk, mendingan tunggu di bawah 900 gitu. Berikutnya BBB tadi sudah. Terus apa unik ya, unik saya udah bahas bahwa hati-hati aja ya, kenaikannya hati-hati karena di sini udah mulai banyak ini ya, banyak fluktuasi banting-banting. Ini sebenarnya udah jadi sinyal nih, dan kayak kemarin tiba-tiba juga dibanting kan. Ini kan juga sebenarnya jadi satu sinyal ya, sinyal yang harus kita waspadai lah ya, yang harus teman-teman waspadai. Karena kalau saya perhatikan emiten-emiten kayak gini nanti ada endingnya gitu, jangan sampai teman-teman jadi korban. Itu aja. Meskipun kemarin kita live sama Unik, tapi kan kita bicara terkait perusahaan. Ya, kita nggak bahas nih market makernya siapa gitu ya, harga sahamnya gimana, karena harga saham banyak faktor juga yang menggerakkan. Gitu. Jadi perusahaannya fine-fine aja dan saya sepakat, tapi kalau udah ngomong market maker untuk teknis sahamnya sendiri, jujur itu udah beda cerita. Nah, itu udah nggak bisa disamakan. Oke ya. Lalu berikutnya ada Demas. Demas ini kemarin break. Saya nggak tahu nih breaknya gara-gara apa. Ini salah satu pilihan kalau teman-teman mau dapat dividen. Emiten nggak kemana-mana dari dulu. Nih di sini-sini aja dari berapa? Dari 2019 deh kita asumsikan ya. Bahkan dari 2015 tuh harga sama sih. Tapi dividennya kencang. 15, 10% gitu. Ya mungkin ini Demas salah satunya. Perusahaannya oke ya, ini di bidang komersil ya, jual lahan, gudang dan sebagainya. Nggak tahu nih hari ini ada apa ya, kemarin di hari Jumat. Mungkin ini akan nge-trigger dari properti punya ini ya, punya katalis ya. Cuman kalau secara classic resistance yang harus ditembus tuh 179, 178, 180. Ini baru valid nih, break lanjutan volume gede. Nah, ini Anda bisa pantau untuk swing ya. Lalu berikutnya ada baby, no comment, katalisnya belum, tapi biasanya kalau udah candle kecil bisa digoreng sih ya. Stop loss masih sama, ada di 200-an. Ini bisa Anda hold, kalau enggak dia kan akan balik konsolidasi di sini. Kan dia batas atas nih. Habis break dia sideways, kalau jebol akan masuk ke kotak kuning, which is itu akan makan waktu untuk dia balik lagi, dan beberapa bahkan bisa lanjut turun. Jadi makanya saya nggak rekomen kalau di under 200. Kita kalau untuk baca no comment ya. Ini tunggu nge-trigger
Ya sebenarnya sih harusnya udah nge-trigger ya INPC kayak kemarin, terus kayak udah ada BGTG. Kalau Anda yakin dalam sebulan 2 bulan ke depan bahwa bank digital dan benchmark atau BBB di push terus, ya silahkan, menurut saya bisa-bisa aja ya. Untuk copet oke, gitu. BBTN masih reject, volumenya masih belum gede banget. Secara tren ya dia lebih ke konsolidasi ya non trending sejak awal tahun. Untuk BBTN ini juga dia belum bisa break ya di 1300 plus. Dia juga nggak bisa turun ya. Untuk terdekat dia agak susah turun di bawah 1200. Kalau mau bicara time frame yang lebih pendek ya, maka dia kemarin coba break di 1300 plus itu juga gagal, belum berhasil. Kemarin dia ada gap sebagai penanda rally awalnya itu di sini ya, di 1125 sampai 1230. Nah ini sebenarnya jadi batas kalau Anda mau trading BBTN, ini jangan sampai jebol, karena kalau dia balik jebol ke bawah sini ya akan kembali lanjut sideways dan butuh waktu gitu. Itu untuk BBTN. Tapi kalau Anda yakin window dressing terjadi ya, maka target resist harusnya tercapai ya. Kalau secara flow saya bisa bantu. Secara flow lumayan bagus ya. Baru masuk ya. Jadi secara flow minggu lalu baru masuk. Nah ini bisa dipantau kalau dia bisa lanjut break di 1300. Oke, so paling itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi thank you. Dan buat teman-teman yang mau join free Open MSCI Sekuritas, trading bareng kita pakai MSCI Sekuritas, dapatkan berbagai banyak benefit. Gak usah bayar, win rate terjaga, rekomendasi jelas, bimbingan jelas, edukasi jelas, semua jelas. Yang mau ikut berbayar silakan ya, linknya akan saya taruh di description. Kalau itu bebas, Anda mau pakai sekuritas apapun terserah. Tapi saran saya boleh dicoba pakai sekuritas karena udah pasti nyaman dan juga aman. Oke, happy weekend, salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.